asimetris, ya. Jadi ada yang simetris, yaitu kunci yang dipakai untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks asli itu sama. Sedangkan kalau asimetris, kunci untuk mengenkripsi teks dengan untuk mendekripsi teks itu berbeda. Itu perbedaan utamanya. Dimana kalau untuk metode simetris yang kunci untuk mengenkripsi dan kripsi sama, itu ada algoritmanya namanya DES, AES, dan BLOFIS. Dengan untuk asimetris itu ada algoritma RSA dan DSA. Walaupun ada algoritma lain, namun secara umum kita ambil yang ini aja. Minggu lalu sempat saya tugaskan untuk membagi kelompok. Namun mempertimbangkan waktu pertemuan kita sudah tidak banyak, mungkin nanti kita lakukan itu setelah ujian tengah semester. Karena ini tinggal minggu 5, minggu 6, lalu ujian setengah semester. Jadi mungkin untuk tugas kelompoknya kita geser nanti setelah UTS saja. Oke. Nah, tapi setidaknya rekan-rekan sudah harus paham pada waktu yang telah pertemuan kita ini bahwa kunci enkripsi itu ada metode asimetris, kuncinya simetris dan asimetris. Lalu algoritma yang digunakan kalau untuk simetris adalah DES, AES, dan BLOFIS sebagai contohnya. Sedangkan asimetris algoritmanya adalah RSA dan DSA. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Saya akan minta kepada salah satu dari antara mahasiswa setelah nanti di absen tentunya. Kita coba minggu keempat ya. Kita coba minggu keempat. Kita klik minggu 4. Klik minggu 4. Iya, kita akan lanjutkan tentang beberapa bagaimana kriptografi transportasi dan enkripsi asimetris. Ingat ya, asimetris itu yang kunci enkripsinya berbeda untuk mengenkripsi teks dan untuk mendekripsi teks ya. Jadi bahasa minggu 4 itu mengenai kriptografi transposisi dan enkripsi asimetris. Nah, apa itu? Nanti saya akan minta beberapa rekan-rekan untuk membacakannya. Oke, seperti sekarang sudah 6.35, mari kita mulai absensi kita. Iya, oke. Dede, bentar. Mana ini? Ya, masih ada. Belum. Masih ada yang minta join, request join. Oke, baik, kita mulai absensi kita. Oke, Dede Herman. Oke, belum hadir. X. Ifham Hilmi. Hadir, Pak. Iya, oke. Beliau nggak ya? Oke, X. Sahal Mahfud. Hadir, Pak. Oh iya. Kok yang bilangnya Dede Herman ya? Sahal Mahfud. Dede Herman hadir. Munculnya situ namanya Dede Herman. Coba saya ulangi lagi. Sahal Mahfud. Ya, oke. Saheri. Lagi kerja. Muhammad Alif Hidayat. Naufal Mu'afa. Iya, oke. Kurniasih. Ada, Pak. Oke. Rizky Kusuma. Muhammad Rashid Sidik. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Abdul Fahri. Belum hadir. Bani Asidik Putri. Belum hadir. Oh, hadir, Pak, katanya Bani Asidik Putri. Oke. Abi Amarullah. Oke. Belum hadir. Poni Febrianti. Tadi ada kayaknya. Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Nah, oke, rekan-rekan, saya akan minta ini apa nih? Abdul Fahri baru bergabung. Oke.
Abdul Fahri, absensi. Abdul Fahri. Abdul Fahri. Loh, Saya hadir, Pak. saya. Oke. Lanjut kalau gitu. Oke, saya akan meminta satu mahasiswa di sini. Sepertinya Dede Herman sudah ya beberapa minggu yang lalu juga untuk membacanya ya. Kita akan mulai dengan yang paling bawah deh, Poni Febrianti. Silahkan saya buka ya. Kita mulai dengan siapa yang mau bergabung? Oh, Rizky. Oke, nanti ya itu menyusul untuk absensinya. Iya, silahkan. Saya mulai dari bawah aja. Poni, silahkan. Poni Febrianti. Dibacakan. Poni? Oke Pak, baik. Ya. Kriptografi, transportasi, dan metode kriptografi klasik lainnya. Kriptografi transportasi adalah teknik... Maaf, itu sama kayak salah kayak saya tadi bacanya. Transposisi, kita malah bacanya transportasi lagi. Transposisi. Oh iya Pak. Kriptografi transposisi adalah teknik kriptografi klasik yang melibatkan perubahan urutan karakter dalam pesan asli tanpa mengganti karakter itu sendiri. Ini berbeda dari kriptografi substitusi yang menggantikan karakter dengan karakter lain. Berikut adalah beberapa metode kriptografi klasik lainnya, termasuk metode transposisi. Yang pertama, kriptografi transposisi. Kriptografi transposisi melibatkan pengubahan urutan karakter dalam pesan asli untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Contoh terkenal dari kriptografi transposisi adalah sandi rail fence, di mana karakter-karakter ditulis dalam pola zigzag sepanjang beberapa baris, kemudian dibaca secara berurutan untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Metode ini sering kurang aman dibandingkan dengan metode substitusi modern dan kriptografi kunci publik karena serangan frekuensi huruf masih dapat diterapkan pada pesan terenkripsi. Kedua, sandi Wegener. Sandi Wegener adalah bentuk kriptografi substitusi yang menggunakan kunci kata atau frasa sebagai kunci enskripsi. Setiap karakter dalam pesan dienkripsi dengan karakter dan dari kunci sesuai dengan pola tertentu dan kunci akan diulang-ulang sesuai kebutuhan. Sandi ini lebih kuat daripada banyak metode substitusi sederhana, tetapi masih dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi jika kunci terlalu pendek. Yang ketiga, sandi Caesar. Sandi Caesar adalah bentuk kriptografi substitusi sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam metode ini, setiap karakter digeser sejumlah langkah tertentu dalam alfabet. Ini adalah salah satu bentuk kriptografi substitusi paling dasar dan tidak aman jika digunakan tanpa modifikasi. Kemudian yang keempat, sandi Playfair. Sandi Playfair adalah metode substitusi yang menggunakan tabel 5x5 yang berisi alfabet untuk menginskripsi pasangan karakter. Sandi ini lebih kuat daripada sandi Caesar atau sandi substitusi sederhana lainnya, tetapi masih memiliki kerentanan jika aturan penciptaan tabel tidak dijalankan dengan benar. Kemudian kriptografi dengan kunci publik. Asimetris. Ini adalah bentuk kriptografi modern yang melibatkan sepasang kunci publik untuk enskripsi dan kunci privat untuk deskripsi. RSA, Rives Samir Adleman, adalah salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang paling terkenal. Kriptografi kunci publik menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada metode kriptografi klasik dan sering digunakan dalam aplikasi keamanan dan modern.
Meskipun metode-metode kriptografi klasik ini digunakan dalam sejarah untuk mengamankan pesan, banyak dari mereka tidak lagi dianggap aman dalam penggunaan praktis karena kerentanannya terhadap serangan modern. Kriptografi modern mengandalkan algoritma dengan kekuatan matematika yang lebih tinggi dan komputasi yang aman, seperti AES dan RSA, untuk mengamankan data. Oke, jadi kita akan bahasannya tentang kriptografi transposisi dan metode kriptografi asimetris, ya kan? Jadi kalimat yang mungkin menjadi kata kunci adalah transposisi, ya. Sedangkan kalau beberapa kriptografi yang sebelumnya seperti Kaisar itu adalah substitusi. Jadi ada dua kalimat nih yang akan menjadi bertentangan, transposisi dan substitusi, gitu kan? Kalau kemarin kita bisa bicara tentang metode kunci enkripsi, ada dua metodenya, ada yang asimetris dan asimetris, ya kan? Nah kalau kita bicara tentang algoritmanya, simetris punya algoritma tersendiri, asimetris punya algoritma sendiri. Nah kalau tentang ininya apa ya istilahnya ya, jenisnya, bagaimana dia diubahnya, itu ada dua. Bagaimana dia diubahnya? Ada yang substitusi, ada yang transposisi. Nah, itu yang jadi kalimat kuncinya. Nah, gimana seperti yang tadi disampaikan tentang transposisi ya. Nah, ini melibatkan perubahan urutan karakter dalam pesan asli tanpa mengganti karakter itu sendiri. Nah, ini nih. Jadi kita akan membandingkan antara transposisi dengan substitusi. Kalau substitusi itu mengganti karakter dengan karakter lain, seperti yang Kaisar Ciper tadi itu. A digeser tiga huruf ke kanan, A, B, C, D jadi D. Ya kan? Itu substitusi. Berarti yang tadinya huruf A disubstitusi menjadi huruf D dengan adanya penggeseran 3 ke kanan. Nah, itu kriptografi substitusi namanya. Karena dia mengganti karakter dengan karakter lain. Karakter A diganti dengan karakter D karena adanya substitusi 3 ke kanan, 3 huruf ke kanan. Sedangkan transposisi itu melibatkan perubahan urutan karakter. Ya, ingat ya, urutan karakter dalam pesan asli, tapi tanpa mengganti karakter itu sendiri. Nah, cukup menarik ya, ternyata ada dua jenisnya bagaimana si pesan asli ini ininya diubah gitu kan. Ada yang menggunakan substitusi dan ada yang menggunakan transposisi gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang sederhana ya substitusi gitu. Kita ganti karakter dengan karakter yang lain kan gitu. Tapi kalau transposisi dia tidak mengganti karakternya, tapi mengubah urutan karakter dalam pesan asli. Ya, itu dia perbedaannya. Oke. Kita gali lebih dalam lagi ya. Oke. Nah, ini metode transposisi ini. Perubahan urutan karakter dalam pesan asli untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Sandi relevance, di mana karakter-karakter ditulis dalam pola zigzag sepanjang beberapa baris, kemudian dibaca secara berurutan untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Namun kurang aman karena bisa kena serangan frekuensi huruf. Nah, sebenarnya ada teknik nih. Teknik ini sempat dibahas di pertemuan minggu lalu. Bagaimana kita bisa memecahkan suatu pesan terenkripsi. Bagaimana kita bisa memecahkan suatu pesan. Saya tutup ini dulu ya, biar suara luar nggak terlalu kedengaran. Oke, baik. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan suatu pesan terenkripsi? Salah satunya adalah ini, serangan frekuensi huruf ini. Lalu ada beberapa yang lainnya juga. Nah, kalau ini adalah substitusi. Nah, kalau Caesar sama, substitusi juga. Lalu Playfair
substitusi juga. Nah, lalu kalau ini yang asimetris. Nah, kalau asimetris ini menawarkan untuk yang paling tinggi. Oke, baik itu aja dulu. Karena untuk intinya kita tahu bahwa ada dua hal yang terjadi pada si hurufnya, ada karakternya. Kalau karakternya diganti, berarti dia substitusi. Tapi kalau urutan karakternya yang digeser tanpa mengubah karakter itu sendiri, berarti dia transposisi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Cukupkan untuk transposisi dan substitusi. Kita masuk ke lebih dalam lagi terhadap konsep kunci publik dan kunci privat. Jadi ini adalah asimetris ya, karena kunci enkripsi untuk kunci untuk mengenkripsi dan untuk mendekripsi pesan itu berbeda kuncinya, kunci enkripsinya. Berarti konsep kunci publik dan kunci privat ini adalah maksudnya dalam asimetris. Oke. Silahkan dibaca. Oke. Absen nanti kita absen lagi, tapi saya tahu nih kayaknya yang baru bergabung siapa yang belum sempat di absen? Rizky Kusuma ya? Oke, lanjut ke Bani Asidik Putri. Iya saya Pak, belum absen. Oke. Lanjut ke Bani Asidik Putri. Silahkan dibaca konsep kunci publik dan kunci privat. Berarti kita bicara tentang simetrik. Ya. Konsep kunci publik dan kunci privat. Konsep kunci publik dan kunci privat adalah bagian integral dan kriptografi asimetris, yang merupakan metode kriptografi yang menggunakan sepasang kunci untuk mengamankan pesan. Sepasang kunci ini terdiri dari kunci publik dan kunci privat, dan keduanya memiliki peran yang berbeda dalam proses enkripsi dan dekripsi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang konsep kunci publik dan kunci privat. Kunci publik adalah bagian dari pasangan kunci yang digunakan untuk enkripsi pesan. Ini adalah kunci yang dapat dibagikan secara bebas kepada siapapun, dan orang lain dapat menggunakannya untuk mengenkripsi pesan yang akan dikirimkan kepada pemilik kunci tersebut. Kunci publik hanya dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan tidak dapat digunakan untuk melakukan deskripsi. Dan kata lain, pesan yang dienkripsi dan kunci publik hanya dapat dideskripsi oleh pemilik kunci privat yang sesuai. Tujuan utama kunci publik adalah untuk memungkinkan pihak lain untuk mengirimkan pesan terenkripsi kepada pemilik kunci, yang kemudian dapat mendekripsikan dengan menggunakan kunci privatnya. Kunci privat key. Kunci privat adalah pasangan kunci yang sesuai dengan kunci publik dan digunakan untuk melakukan deskripsi pesan yang telah dienkripsi dengan kunci publik. Kunci ini harus dijaga dengan sangat rahasia oleh pemiliknya, karena siapapun yang memiliki akses ke kunci privat dapat membaca pesan yang telah dienkripsi dan kunci publik. Kunci privat adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan deskripsi pesan yang telah dienkripsi dengan kunci publik yang sesuai. Dalam beberapa kasus, kunci privat juga dapat digunakan untuk menandatangani pesan digital yang memberikan bukti bahwa pesan tersebut berasal dari pemilik kunci privat dan tidak diubah selama perjalanan. Contoh paling terkenal dari sistem kriptografi asimetris yang Suaranya agak hilang atau
Oh iya, kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi pesan. Konsep ini sangat penting dalam kriptografi modern karena memungkinkan komunikasi yang aman di internet, penandatanganan digital, dan banyak aplikasi keamanan data lainnya. Kunci publik dan kunci privat membantu menjaga kerahasiaan pesan dan mengotentikasi komunikasi. Ya, oke, baik. Jadi itu kita masuk ke dalam turunan dari asimetris ya. Asimetris kan ada logikanya, algoritmanya si RSA, nah kan. Nah, algoritma ini mempunyai dua konsep dalam penerapannya, yaitu adanya konsep kunci publik dan konsep kunci privat. Jadi kalau kita balik kepada sini, ya kan, ini asimetris nih, ya kan. Nah, di asimetris ini ada dua konsep. Ini metodenya asimetris, ya kan. Si kunci enkripsi ini ada metode asimetris, algoritmanya RSA tadi dan DSA. Tadi kita lebih fokus ke RSA. Nah, dalam penerapannya ini ada dua konsep, yaitu konsep mana guys konsep ini adalah konsep kunci. Kok saya belum beli pins pulpen itu ya, jadi ingat ini insya Allah nih, publik dan konsep kunci apa satu lagi? Iya, privat. Iya, jadi dalam penerapannya algoritma RSA itu ada dua konsep. Konsep kunci publik dan kunci privat. Di mana publik sendiri digunakan untuk apa? Mana yang digunakan untuk main enkripsi? Ini untuk iya. Enkripsi. Berarti kalau kunci privat untuk deskripsi. Iya, jadi harapannya dari oret-oretan ini rekan-rekan sudah mempunyai peta pikiran. Oh, seperti itu ternyata ya. Gitu. Kalau adanya plain text atau teks asli, lalu digunakan kunci enkripsi, keluarannya ciphertext, ya kan? Nah, Saheri baru bergabung, selamat bergabung. Saheri, kita absensi untuk Saheri deh. Iya Pak. Oh, iya. Masih nungguin cucian. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi kita bahas. Jadi ini ada peta pikiran nih. Oh iya Pak. Oke, kunci enkripsi sendiri ada dua metode, simetris dan asimetris. Dan masing-masing metode punya algoritma. Kita bahas sekarang tentang metode asimetris, algoritmanya RSA. RSA mempunyai konsep kunci publik dan konsep kunci privat, di mana untuk kunci publik itu digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi. Oke, itu ya tadi yang disampaikan oleh tadi siapa ya yang baca? Poni ya? Bukan Poni tadi, udah Poni. Bani Asidikia Putri. Iya. Oke, baik. Sekarang lanjut pertemuan kita ke enkripsi dan dekripsi dengan kunci asimetris. Nah, tadi ya kan? Intinya sih publik dan privat, karena kan rekan-rekan sudah tahu bahwa konsep metode asimetris itu ada algoritma RSA dan algoritma RSA mempunyai dua konsep kunci privat dan kunci publik, ya kan? Nah, sekarang kita lebih dalam lagi nih, enkripsi dan dekripsi dengan kunci asimetris. Harusnya bukan kunci asimetris ya. Asimetris kan lebih ke arah metodenya. Dia lebih ke arah harusnya kunci publik dan kunci privat. Saya perbaiki lagi deh judulnya biar lebih enak.
Nah, saya perbaiki dulu ya, jadi biar enak kitanya. Nanti silakan dibaca juga. Oke, ini terakhir karena udah mulai mau azan. Kriptografi asimetris. Saya sedang mengganti ini ya nih, judul. Jadi biar lebih kayaknya nyambung gitu kayaknya. Kunci publik dan privat. Kriptografi asimetris. Oke, semoga ini udah. Coba kita cek, kita ini refresh. Nah, ini judulnya insya Allah. Sebentar. Mana nih? Coba kita refresh. Refresh. Nah, udah berubah. Jadi lebih bagus judulnya. Jadi kayaknya lebih jelas deh. Ini membahas tentang kriptografi transposisi dan bedanya dengan kriptografi klasik lainnya, substitusi. Saya ganti nih kalimatnya jadi biar agak jelas juga. Sudah saya ganti. Coba. Nah, jadi yang pada halaman pertama membahas tentang transposisi. Kok belum berubah? Ada. Jadi tentang transposisi dan substitusi, ya kan? Nah, lalu kita konsep kunci publik dan privat, yaitu kriptografi asimetris. Lalu kita lebih dalam lagi tentang enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan privat. Masih kriptografi. Salah nih, kriptografi sih. Kriptografi. Kriptografi asimetris. Oke. Iya, kayaknya udah usah. Kok belum berubah? Masih kriptografi juga. Oke, udah berubah. Enkripsi. Oke, dah. Kita tinggal bahas ini dan ini selesai. Oke, kita akan bahas tentang enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan privat. Masih bagian dari kriptografi asimetris. Lalu algoritma kriptografi asimetris populer, RSA dan NCC. Kita tahu ya, tahu kan tadi kalau untuk kriptografi asimetris itu punya algoritma, salah satunya adalah RSA tadi, dan RSA punya konsep kunci publik dan kunci private tadi. Ternyata ECC juga gimana, kita lihat dia. Jadi tinggal dua halaman lagi. Namun sekarang sudah masuk waktu break dulu, break salat Isya, dan kita akan lanjut. Biasanya sholat Isya itu sekitar, kalau sini insya Allah agak apa ini ya, antara 15 sampai 20 menit. Jadi semoga nanti ini biasanya 4 menit baru komat nih. Baru komat. Jadi sebenarnya masih ada waktu. 4 menit baru komat.
Nah, ini akan dibaca nanti oleh Saheri ya. Enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan asimetris. Saheri, di copy Saheri? Iya, Pak. Ini Ya. yang minggu keempat ya? Iya, Oke. Oke. Bisa dilihat di aplikasi juga bisa dilihat di aplikasi. Ada kok minggu keempat. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Berarti 15 menit lagi masuk ya? sekitar 15 menit, sekitar 7.20 lah, insya Allah. Gitu. Kadang-kadang kala juga Isya itu kan 4 rakaat, dan yang di sini kadang baca suratnya, surat yang kalau yang rakaat pertama tuh cukup panjang gitu. Jadi kadang-kala 15 menit itu udah cukup cepat gitu. Biasanya 20 menit gitu di totalnya. Siap. Plus dia dengan doa setelahnya kan gitu kan. Oke, ini nanti Sari baca ini halaman tentang enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik. Lalu nanti kita ngecek dulu siapa ya. Oh, ada Teti enggak? Oke, jadi nanti setelah itu lanjut ke algoritma kriptografi asimetris populer. Ini akan dibacakan oleh sebentar, kita cek. Tadi Saheri sudah, nanti yang berikutnya adalah Poni udah, Bani Asidikia udah, lalu nanti Saheri. Oke, berarti kita bisa beri ke Muhammad Rashid. Oke, Muhammad Rashid Sidik. Di copy Muhammad Rashid Sidik. Atau Rizky Kusuma? Ya Pak, ini Rashid Pak. Oh iya, berarti oke ya, nanti selesai 7.20 atau 7 sekitar gitu nanti baca yang ini ya, setelah Saheri ya. Boleh Pak. Oke, baik kalau gitu rekan-rekan, terima kasih atas kehadiran partisipasinya. Insya Allah kita break Isya dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, rekan-rekan ya. Oke, yuk kita berangkat dulu. Setelah itu nanti Rashid Sidik ya. Setelah Saheri, Rashid Sidik. Oke. Ini minggu keempat ya. Judulnya enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan private. Kriptografi asimetris. Enkripsi dan dekripsi dengan kunci asimetris adalah proses kriptografi yang menggunakan sepasang kunci yang terdiri dari kunci publik dan kunci private. Ini berbeda dengan kriptografi simetris, di mana hanya ada satu kunci yang digunakan baik untuk enkripsi maupun dekripsi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam enkripsi dan dekripsi dengan kunci asimetris. Enkripsi dengan kunci asimetris. 1. Pengguna menggunakan kunci publik penerima. Pihak yang ingin mengirim pesan rahasia menggunakan kunci publik penerima untuk melakukan enkripsi pesan. Kunci publik ini adalah milik penerima dan biasanya tersedia secara bebas untuk digunakan oleh siapa saja yang ingin mengirim pesan ke penerima. 2. Proses enkripsi. Pengirim mengambil pesan asli dan mengenkripsinya dengan menggunakan kunci publik penerima. Proses enkripsi ini akan menghasilkan pesan terenkripsi. 3. Pesan terenkripsi. Hasil dari proses enkripsi adalah pesan terenkripsi yang hanya dapat didekripsi oleh penerima menggunakan kunci privatnya. Pesan terenkripsi ini dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi terbuka tanpa risiko eksploitasi oleh pihak ketiga. Dekripsi dengan kunci asimetris. 1. Penerima menggunakan kunci privatnya. Penerima pesan terenkripsi menggunakan kunci privatnya untuk melakukan dekripsi pesan. Kunci privat ini adalah rahasia dan hanya dikenal oleh penerima. 2. Proses dekripsi. Penerima mengambil pesan terenkripsi yang diterimanya dan menggunakan kunci privat untuk melakukan proses dekripsi.
Ini mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. 3. Pesan asli. Setelah dekripsi selesai, penerima mendapatkan pesan asli atau data yang telah dienkripsi oleh pengirim. Pesan ini sekarang dapat dibaca dan digunakan sesuai keperluan. Kunci asimetris memungkinkan komunikasi yang aman antara dua pihak yang belum pernah bertemu sebelumnya atau yang tidak memiliki saluran komunikasi aman sebelumnya. Salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling terkenal adalah RSA, Reverse Samir Adleman, yang banyak digunakan dalam aplikasi keamanan data seperti penandatanganan digital dan enkripsi email. Sistem kriptografi asimetris memiliki kelebihan penting, yaitu pemisahan antara kunci enkripsi dan dekripsi, yang mengurangi risiko eksploitasi jika satu kunci terungkap. Namun, karena proses enkripsi dan dekripsi dengan kunci asimetris lebih lambat dibandingkan dengan kriptografi simetris. Biasanya, kunci asimetris digunakan untuk pertukaran kunci simetris yang kemudian digunakan untuk mengamankan komunikasi yang sebenarnya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi itulah enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan kunci privat. Jadi ini termasuknya ke metode kriptografi asimetris, seperti yang dibacakan tadi ya. Jadi, namun kelemahannya, nanti bagusnya di sini tadi, di paragraf terakhir disebutkan, kelemahannya adalah prosesnya lambat. Gitu, prosesnya lambat dibandingkan dengan kriptografi metode simetris yang kunci enkripsi dan dekripsinya memang sama. Gitu. Jadi kalau untuk pesan yang besar dan banyak, dia akan semakin lambat. Gitu. Makanya tapi kalau untuk memang dibutuhkan keamanan yang sangat-sangat tinggi, mau nggak mau harus pakai kriptografi metode asimetris walaupun lambat, tapi aman karena kan tadi itu pasti ada trade off atau intinya ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Kalau mau semakin aman pasti semakin lambat. Sama saja seperti kita di dalam rumah. Gitu. Kalau mau aman kunci dengan pintu dikunci, ya kan? Kalau mau lebih aman lagi, ditambah lagi dengan pintu dari besi yang teralis itu yang bisa lihat keluar, tapi itu dikunci. Jadi ada dua pintu kayu dengan pintu besi, itu lebih aman. Kalau mau lebih aman lagi, pagar depan dikunci lagi, gitu kan? Nah, kalau misalnya mau aman lagi, misalnya kunci si pintu itu ditambah lagi dengan kunci, misalnya kunci slot dengan kunci yang geser atau kunci yang lain lagi. Jadi kalau perlu pakai kunci sandi kartu. Jadi semakin aman, tapi semakin ya tidak mudah untuk keluar rumah. Bayangkan kalau mau keluar rumah buru-buru, misalnya ada tukang bakso ngelewat, tok bakso gitu, lewat gang. Oh, kita perlu keluar gitu, teriak-teriak bang, sambil pertama harus pakai kunci kartu, lalu kunci biasa, itu baru kunci pintu kayu, belum kunci pintu yang besinya, lalu belum pagernya lagi gitu. Jadi tadi itu, tapi kalau aman lebih aman gitu, secara segi aman. Tapi secara kenyamanan atau secara cepat keluar masuknya rumah akan sangat berbeda dengan kalau hanya satu pintu saja. Bisa terbayangkan rekan-rekan apa keunggulan dari kunci asimetris? Dia lebih aman, tapi dia lebih lambat. Sedangkan kalau yang kriptografi simetris, dia kurang aman dibandingkan asimetris, tapi lebih cepat dalam proses enkripsi dan dekripsinya. Oke. Nah, kalau untuk kriptografi asimetris yang terkenal itu algoritmanya adalah si RSA. Dari kemarin itu kita bilang RSA nama orang, Reverse Samir Adleman. Ini 3 orang. 3 orang inilah yang membuat suatu jurnal yang diterbitkan tentang algoritma kriptografi asimetris dan sampai sekarang dipakai. Jadi disingkat nama mereka. 3 orang ini disingkat Reverse Samir Adleman. Ya kan? Nah, oke. Nah, jadi intinya tadi itu kalau kunci privat itu hanya orang yang hanya satu dipegangnya, gitu. Dipegang oleh dia sendiri aja dan nggak boleh hilang atau nggak boleh ini. Kalau kunci publik mesti dibagi-bagiin, gitu. Misalnya seperti itu. Oke, ini bagus sekali sebenarnya. Kan seperti itu. Tugas kita kan sebenarnya ada pembagian kelompok dan segala macam itu, tapi nanti insya Allah setelah UTS. Sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita mempraktekkan hal ini nih, mempraktekkan enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan privat. Ini bagaimana mempraktekkannya? Serunya begini,
kita ada nanti download misalnya aplikasi untuk email. Nah, pas nanti aplikasi email ini ya bukan Gmail ya, bukan, tapi aplikasi email yang lain. Nah, aplikasi tersebut memungkinkan kita untuk menggenerate atau menghasilkan 2 buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Nah, nanti kunci privatnya jangan dibagi ke siapa-siapa, rekan-rekan pegang aja. Nanti kunci publiknya bisa bagi ke saya dan bagi ke beberapa teman lainnya. Oke, kamu tulis pesan ya, apapun. Lalu dienkripsi menggunakan kunci publik. Nah, kunci publik yang punya saya, gitu kan. Kalau kunci privatnya nggak mungkin saya kasih ke kalian, kan gitu kan. Tapi kunci privatnya tetap kita yang pegang masing-masing. Kunci publiknya boleh dibagi ke orang. Oke, kamu tulis pesan, lalu kamu enkripsi pakai kunci publik ya. Nanti kalau udah saya enkripsi nih pakai kunci publik kamu, silakan kamu baca. Nah, cara membacanya tadi mendekripsinya dengan kunci publik kita. Nah, oke, sebentar. Itu saya pernah melakukan hal tersebut dan cukup menarik. Itu sebenarnya praktek kita untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dengan kunci publik dan privat. Ya, kita praktek kriptografi asimetris. Bentar ya. Oke. Messaging. Karena kan pokoknya jangan lupa penggunaan ChatGPT ya, dan masih banyak AI, artificial intelligence lainnya yang mendukung kita. Tapi yang sekarang yang paling umum adalah ChatGPT. Jadi jangan rekan-rekan ragu untuk menggunakan ChatGPT. Misalnya ada tugas dari saya ataupun apa, pakailah ChatGPT. Coba kayak saya juga misalnya gini, saya mau nanya gitu. Sekarang di ChatGPT ya kan, nah, saya pengen tahu deh. Gitu. Misalnya messaging application that allows to generate public and private keys. Okay. Oh enggak, dia lebih ke arah bagaimana kita membuat itu ya. Oh, ini lebih ke arah bagaimana kita ini. Oke, berarti kita mungkin harusnya menggunakan kalimat free kali ya. Kita copy. Free messaging application that allow. Mungkin jangan sih daftarnya sekarang. Nih. Oh, tuh. Tuh banyak tuh. Berdasarkan nomor 1, Signal. Oke. WhatsApp. Oke, Telegram. Oke, Element. Oke, Terma. Oke, Wire. Oke, harusnya kita email harusnya. Kita copy lagi. Copy, kita masuk sini free email. Oh, ProtonMail. Saya baru ingat namanya email, ProtonMail. Coba kita lihat, keluar nggak? Thunderbird, oke. Mailvolve, oke. Tuh kan ProtonMail, rekan-rekan. Oke, kita buka ProtonMail. Saya baru ingat. ProtonMail. Nah, oke. Ini si ProtonMail ini kita bisa buat free account kan. Nah, di sini kita bisa praktek nih rekan-rekan. Seingat saya kita di sini bisa praktek. Kita bisa buat private key dan public key. Nah, di situ nanti public key-nya bisa kita kasih ke orang gitu. Misalnya saya tugaskan masing-masing orang untuk menulis pesan ke saya menggunakan enkripsi public key tersebut. Nanti ketika dikirim ke saya, kalau benar pakai menggunakan public key yang saya kasih, itu akan terbaca karena private key saya pasti akan bisa membuka public key tersebut gitu. Ini menarik nih. Iya. Iya. ProtonMail. Iya. Tapi kayaknya dia nggak lagi ini. Coba generate. Oh, Mailfence. Oke. Mailfence. Oke, Mailfence. Kita akan pakai Mailfence ternyata. Karena Mailfence yang bisa mengenerate
Proton tidak lagi mendukung private dan public key untuk kita sendiri, tapi ini Malfence ini. Ini dia nih. Ini mendukung kita mengenerate private dan public key. Oke, coba ya kita tes. Kita sign up ini. Malfence. Saya sharing dulu ke grup supaya tidak lupa. Oke. Malfence. Oke, loading. Udah ya. Oke. Untuk praktek and kriptografi asimetris, enkripsi pesan menggunakan kunci publik dan enkripsi pesan menggunakan kunci privat. Seru juga nih kalau misalnya tugas UTS-nya kayak gitu. Ya, registration are closed. Selesai. Aduh, terus gimana ini? Registration closed. Nggak ada yang lain kah? Sign up. Ya, nggak bisa. Terus apa dong? Oke. Waduh. Proton nggak dukung lagi. Mailvelop. Wah. Coba kita cek ya Mailvelop ya. Mungkin masih bisa. Mailvelop. Mailvelop. Communicating securely with Mailvelop. Okay. Sensitive data secure, protected by us. No authorized person can read data. Oke, ini enkripsi berarti sudah enkripsi. Simply anyone can join in. Oke. Oh, berarti dia browser add-on. Your email with PGP using webmail providers. Oke. Oke, open source corporation made in Germany. Oke, kayaknya ini bisa kita pakai deh. Ya, kayak misalnya coba kita download Mailvelop. Mailvelop sedang download. Taking, tambah extension. Oke, sedang masih proses Mailvelop-nya. Ini ya rekan-rekan, intinya enkripsi seperti ini. Juga enkripsi itu. Tak. Oh. Mailvelop. Oke. Mailvelop. Oh, nih key management. Lalu ada encrypt, ada decrypt. Wah, cakep nih rekan-rekan nih. Kita bisa praktek di sini tuh, bisa enkripsi. Ya kan? Kita bisa melakukan dekripsi juga. Lalu ada pilihan option apa nih? Default key. Oh, oke. Oke. Menggunakan PGP preference. Oke, itu security, authorization domains, security key. Nah, ada dekripsi. Oke, decrypt. Tambah file lalu decrypt. Oke, enkripsi. Oh, nih. Tinggal masukin siapa penerimanya. Lalu menggunakan kunci enkripsi yang public tadi. Dapat deh nanti teks enkripsinya. Oh, seru nih. Nah, key management. Nah, ini dia nih rekan-rekan nih di sini nih.
Generate key itu kita bisa menghasilkan key, import key kalau kita sudah punya key yang sebelumnya kita generate dengan menggunakan aplikasi yang lain. Jadi ada aplikasi gratisan juga kok untuk menghasilkan public key dan private key. Kalau mungkin di sini kita pakai aja langsung dari si Mailvelope. Berarti salah nih, harusnya tadi Mailvelope ya, bukan si ini ya. Salah, ini saya hapus deh. Dari pesan WhatsApp, delete for everyone. Mailvelope ya. Mailvelope. Tadi mana sih? Mailvelope. Ini dah, Umar dah, tolong jemput. Oh, udah ngangkat. Terima kasih, San. Oke, nah, next. Oke, ke sini. Mana nih? Ini ya. Nah, oke, kita. Oh ya, generate key. Oke, sekarang kita lanjut dulu sebelum ke sini lagi. Kita lanjut dulu, masih ada satu mahasiswa yang akan mempresentasikan. Tapi ini rekan-rekan menarik ini. Jadi kita bisa jadi praktek ini aja deh minggu depan. Generate key, import key. Ini menarik ini. Nanti bisa mengenkripsi pesan. Kalau kita sudah mengenerate key tersebut kan ada dua, public key dan private key. Public key-nya bisa kita kasih ke orang, nanti dia pakai Mailvelope bisa mengencrypt pesan menggunakan public key kita. Dan ketika kita menerima pesan dari dia, kita bisa mendekripsi pesan tersebut menggunakan kunci privat kita. Oke. Dan kita juga bisa mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik orang. Misalnya saya terima kunci publik dari dari Saheri gitu. Oke. Nanti saya buat pesan di sini, penerima Saheri gitu kan. Lalu pesannya ini. Lalu enkripsi menggunakan kunci publik Saheri. Set gitu. Udah, nggak ada yang bisa baca, hanya Saheri karena Saheri yang punya kunci privatnya gitu. Kirim aja lewat semua saluran apapun itu, email kah, WhatsApp kah, kah gitu kan. Ini Saheri pesan saya untuk kamu gitu kan. Ini isinya apa Pak? Isinya tentang penilaian hasil nilai pembelajaran kamu misalnya gitu. Wah, kan nggak ada yang bisa lihat. Yang lain pengen tahu tapi nggak bisa karena terenkripsi kan. Kata Saheri, oke Pak. Tinggal masukin ke Mailvelope ini, lalu masuk ke decrypt, masukin pesannya, masukin kunci privatnya Saheri, keluar deh pesan aslinya seperti apa. Seperti itu. Oke rekan-rekan, minggu depan kita praktek ya menggunakan Mailvelope ini. Ya Pak. Oke. Nanti kita tukar-tukar aja deh, tukar-tukar siapa ngirim pesan ke siapa terus berhasil atau enggak. Oke, baik kalau gitu kita lanjut dulu kepada yang berikutnya tentang algoritma kriptografi asimetris populer RSA tadi, si Rivers, Samir dan Edelman, 3 orang tadi. Silakan, ini tadi tugasnya adalah Rashid Siddiq ya kalau nggak salah. Ya Pak. Ya oke, silakan. Algoritma kriptografi asimetris populer RSA ECC. RSA Rivers, Samir, Edelman dan ACC elliptic curve kriptografi adalah 2 algoritma kriptografi asimetris yang sangat populer. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Rivers, Samir, Edelman, RSA adalah salah satu algoritma kriptografi asimetris yang paling terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia. Dikembangkan oleh Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Edelman pada tahun 1977, RSA menggunakan operasi matematika yang dilibatkan bilangan prima besar untuk menghasilkan sepasang kunci publik untuk
enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Algoritma ini didasarkan pada kesulitan dalam memecah faktorisasi bilangan bulat besar menjadi faktor-faktor prima yang menjadikan sangat kuat. RSA digunakan dalam banyak aplikasi keamanan data seperti enkripsi email, penandatanganan digital, dan pertukaran kunci dalam komunikasi aman. ECC, elliptic curve tipografi, ACC adalah algoritma kriptografi asimetris yang lebih baru dan diketahui memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan RSA untuk level keamanan yang sama. ACC didasarkan pada matematika kurva ellipse dan menggunakan operasi pada titik di atas kurva ellipse untuk menghasilkan sepasang kunci publik dan kunci privat. Algoritma ini memerlukan kunci yang lebih pendek dibandingkan dengan RSA untuk tingkat keamanan yang setara sehingga menghemat sumber daya komputasi dan bandwidth. ACC menjadi pilihan populer untuk penggunaan dalam perangkat mobil, perangkat Internet of Things (IoT), dan aplikasi di mana keterbatasan sumber daya menjadi pertimbangan penting. Kedua algoritma ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan digunakan luas dalam berbagai aplikasi keamanan data. Pemilihan antara RSA dan ECC sehingga sering bergantung pada faktor-faktor seperti kebutuhan akan efisiensi, tingkat keamanan yang diinginkan, dan lingkungan di mana algoritma tersebut akan digunakan. ECC sering digunakan ketika sumber daya komputasi dan bandwidth terbatas, sementara RSA masih menjadi pilihan yang kuat untuk banyak kasus penggunaan di dunia bisnis dan keamanan data. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, seperti rekan-rekan ketahui sesama dari penjelasan tadi bahwa RSA dari sejak tahun 1977 udah lama ya rekan-rekan ya. Namun sampai sekarang pun sudah puluhan tahun masih tetap digunakan. Dan ECC adalah metode enkripsi asimetris terbaru, ya kan, dengan algoritmanya tersendiri. Ini algoritmanya algoritmanya lebih canggih, gitu kan, lebih sedikit memakan sumber daya komputasi dan bandwidth yang terbatas gitu. Namun karena RSA masih umum sehingga masih banyak dipakai gitu kan. Tapi tetap tidak memberikan, kalau untuk IoT dan perangkat mobile mereka mulai beralih ke ECC karena tadi itu memberikan sumber daya komputasi yang lebih sedikit. Nah, yang menariknya lagi mereka mempunyai dua konsepnya masih sama. Apa? Adanya konsep kunci publik dan adanya konsep kunci privat, di mana kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat digunakan untuk mendekripsi pesan. Secara konsep mereka sama. Namun yang membedakan adalah yang membedakan di sini ya. Kalau ECC, ingat ya, enkripsi itu pasti mengandalkan ilmu matematika. Nah, kalau ECC itu didasarkan pada matematika kurva elips dan menggunakan operasi pada titik-titik di atas kurva elips untuk menghasilkan sepasang kunci tersebut. Sedangkan RSA itu menggunakan operasi matematika yang melibatkan bilangan prima besar. Jadi bilangannya bukan 2, bukan yang 3, bukan 5, bukan 7, bukan yang besar sekali. Jadi untuk bilangan prima yang besar ini untuk menghasilkan sepasang kunci publik dan kunci privat. Ya kan? Itu yang membedakan. Jadi yang menggunakan adalah teknik matematikanya. Gitu. Secara konsepnya mereka sama. Konsepnya ada konsep kunci publik dan ada konsep kunci private.
di mana kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci private untuk mendekripsi pesan. Namun teknik matematikanya yang membedakan. Bayangkan saja teknik matematika RSA ini tahun 1977, berapa puluh tahun yang lalu, ya kan? Di mana dia menggunakan bilangan prima besar, gitu ya. Bilangan prima besar untuk menghasilkan sepasang kunci. Kalau ECC dia menggunakan ini kurva elips, di mana dia menggunakan kurva elips di mana operasi pada titik-titik di atas kurva untuk menghasilkan sepasang kunci. Jadi teknik matematika yang diinikan. Jadi rekan-rekan mikir, oh ya udah Pak, kalau kayak gitu saya membuat yang baru deh gitu. Memakai nama saya bisa saja rekan-rekan. Namun harus ada indikator-indikator hal tersebut memang memenuhi syarat untuk enkripsi yang baik gitu. Ya, tadi itu masih konsepnya secara umum tadi gitu. Konsep kunci privat dan konsep kunci publik. Yang hanya membedakan adalah teknik matematika yang digunakannya tadi. Oke, kan. Nah, ternyata ECC ini teknik matematika yang digunakan itu cukup bagus karena dia hanya membutuhkan sumber daya komputasi yang tidak besar dan bandwidth yang juga tidak besar. Jadi pilihan yang bagus untuk perangkat mobile dan perangkat Internet of Things. Oke, baik rekan-rekan, itulah. Nanti minggu depan kita akan mulai praktek menggunakan Mailblock. Silakan kalau ya ini ekstensi browser ya, jadi rekan-rekan memang bagusnya punya. Tapi khawatirnya saya rekan-rekan nggak semuanya punya perangkat ini ya, laptop atau desktop ya. Kalau nggak punya berarti harus cari yang lain saya. Intinya yang bisa mewakili, bisa menggenerate kunci, sepasang kunci publik dan privat. Lalu kita bisa mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik milik orang, ya kan? Dan kita juga bisa mendekripsi pesan yang orang buat menggunakan kunci publik kita. Ya, mungkin kalau gitu. Saya khawatir rekan-rekan nggak punya ini aplikasi. Kita gimana caranya ya? Kalau mungkin lebih nanti yang punya komputer atau laptop mungkin kita bisa praktek, nanti rekan-rekan yang lain bisa ikut lihat aja kali dulu ya, biar seperti apa sih itu prakteknya ketika kita melakukan kriptografi asimetris ini. Jadi gimana Pak? Jadi tugas enggak? Apa dibahas dulu? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak jadi tugas deh, karena saya khawatirnya nggak semuanya rekan-rekan punya akses ke laptop atau desktop sih. Jadi nanti ini saya minta tolong aja perwakilan di antara rekan-rekan, misalnya Dede Herman atau siapa yang punya laptop gitu atau desktop, kita praktek dan rekan-rekan yang lain itu melihat seperti apa gitu kan, segitunya. Seperti itu ya. Baik Pak. Ya, oke, baik. Baik, Pak. Ya, oke. Sekarang kita lanjut nih yang sebelum kita tutup nih. Coba kita lihat materi minggu 5. Nah, ini dia. Materi minggu 5 itu, nah, sebenarnya lebih ke protokol daripada kriptografi. Ngomong-ngomong, ini ada yang belum di absen nggak? Atau udah semua? Kayaknya udah semua ya. Oke. Nah, jadi minggu kelima ini kita lebih ke arah protokol kriptografi. Oke. Nah, penggunaan kriptografi dalam komunikasi jarak jauh. Nah, apalagi Pak, kok jadi makin banyak Pak, gitu kan? Kemarin kita udah kita sudah belajar seperti yang ini nih. Kita udah belajar seperti ini gitu. Nah, sekarang ada lagi protokol Pak. Ya, dan letaknya di mana? Kita akan letakkan nanti di situ ya. Jadi ingat nih, kan ada plain text. Jadi konsep utamanya ada 3, plain text, kunci enkripsi, dan ciphertext. Nah, plain text adalah pesan asli, ciphertext adalah teks yang sudah terenkripsi. Nah, yang paling kita bahas adalah si kunci enkripsi. Nah, kunci enkripsi ini dibagi 2 metodenya. Ada yang simetris dan ada yang asimetris. Yang paling banyak kita bahas adalah asimetris. Kalau kunci yang simetris ini biasanya adalah enkripsi zaman baheula atau zaman dahulu. Algoritmanya adalah DES. Kalau yang ada pun juga yang zaman sekarang ada. Namun lebih banyak digunakan yang asimetris sekarang. Masing-masing metode kunci enkripsi, baik asimetris maupun asimetris, itu punya algoritma. Nah, kalau asimetris kita kan paling banyak bahas di asimetris. Algoritmanya salah satunya adalah RSA, DSA.
Dan ternyata yang terbaru tadi adalah ECC, gitu kan, belum kita bahas. Nah, algoritma ini sendiri itu secara konsep dia mempunyai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara konsep dia punya dua, konsep kunci publik dan konsep kunci privat, di mana kunci publik ini digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci privat untuk mendekripsi pesan. Nah, sekarang kita bicara tentang protokol, Pak. Di mana letaknya si protokol? Nah, itu yang menarik, kan, gitu kan. Nah, makanya pentingnya pemetaan agar biar tidak hilang kesadaran dengan saking banyaknya kalimat-kalimat atau konsep-konsep. Oke. Sekarang kita pengen tahu, Pak, kita letaknya protokol di mana? Kalau gitu kita baca dulu deskripsinya, ya. Kita baca dulu deskripsinya, ya kan? Tentang penggunaan kriptografi dalam komunikasi jarak jauh nggak usah, kita langsung aja dulu protokol. Oke. Ini akan saya tugaskan kepada sebagai penutup malam ini adalah siapa yang belum? Kurniasi? Udah tadi? Ya. Saheri? Udah tadi. Iya, Pak. Ya. Tadi Kurniasi udah ya? Udah atau belum? Udah ya? Belum, tadi Foni sama Bani. Oh, oke deh kalau kayak gitu. Silakan, Kurniasi. Protokol keamanan jaringan SSL atau TLS dan SSH. Protokol keamanan jaringan seperti SSL atau TSL, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, dan SSH, Secure Shell, adalah teknologi kriptografi yang digunakan untuk melindungi komunikasi dan mengamankan akses ke jaringan. Berikut penjelasan tentang keduanya. Yang satu, SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. SSL awalnya dikembangkan oleh Netscape, sementara TLS adalah evolusi dari SSL. Mereka digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien seperti browser web dan server, misalnya situs web melalui internet. SSL atau TLS menyediakan enkripsi data dan autentikasi server, dan dalam beberapa kasus, autentikasi klien. Ini memastikan bahwa data yang ditransmisikan antara klien dan server tetap rahasia dan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak ketiga yang mencoba mengintip lalu lintas jaringan. SSL atau TLS digunakan dalam protokol HTTPS, HTTP Secure, untuk melindungi situs web, tetapi juga digunakan dalam aplikasi lain yang memerlukan keamanan lapisan transportasi. SSH, Secure Shell. SSH adalah protokol dan aplikasi yang digunakan untuk mengamankan akses jarak jauh ke server dan mengelola sistem melalui koneksi kriptografi yang aman. SSH menyediakan autentikasi yang kuat dan enkripsi lalu lintas data dan perintah yang dikirim antara klien dan server. Ini mengamankan akses ke server, termasuk akses sel, transfer file, dan pengelolaan sistem. SSH digunakan secara luas dalam administrasi sistem karena menggantikan protokol seperti Telnet yang tidak mengenkripsi lalu lintas, sehingga membuatnya lebih aman. Kedua protokol ini digunakan untuk melindungi privasi, integritas, dan keaslian data dalam komunikasi jaringan. Mereka juga memastikan bahwa entitas yang berkomunikasi adalah yang seharusnya, baik SSL atau TLS maupun SSH menggunakan teknik kriptografi kunci publik dan kunci simetris untuk mencapai tujuan keamanan ini. Penting untuk menggunakan protokol keamanan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Tergantung pada jenis layanan yang Anda ingin amankan dan mengelola. SSL atau TLS lebih cocok untuk melindungi komunikasi web, sementara SSH lebih sesuai untuk akses jarak
jauh ke server dan manajemen sistem. Oke, baik. Berarti sebenarnya jadi kuncinya ini. Protokol keamanan jaringan. Nah, itu kuncinya. Akhirnya, kalau kita masukkan ke dalam sini, konsep ini, dia itu adalah bagaimana si Cipertex ini ditransportasi. Gitu. Jadi salurannya kan saluran ada saluran yang aman dan saluran tidak aman. Kan gini, Pak, bukannya kalau sudah terenkripsi kita bisa pakai saluran apapun juga. Betul itu. Nah, itu kan fungsi utama kita, istilahnya akan sulit bagi orang untuk yang untuk mengenkripsi gitu. Tapi kan ada lapisan tambahan. Lapisan tambahannya apa? Sudah pesannya terenkripsi, jalur transportasinya juga diamankan. Ini. Jadi kalau ini, misalnya yang ini jalur umum. Sama aja misalnya kayak misalnya ada mobil yang membawa uang. Kalau lewat jalan umum akan lebih riskan, walaupun ada pengawal, ada penjaganya. Dengan dia kalau misalnya pakai jalur khusus, sudah jalur khusus yang bisa dibilang ada protokol keamanannya, mobilnya juga dilengkapi dengan pengawal di dalamnya gitu. Jadi lebih aman lagi gitu. Jalur khusus. Ya, yang ini menggunakan si protokol tadi itu. Jadi dia protokol. Protokol itu adalah set aturan. Aturan-aturan, protokol. Aturan-aturan yang harus diikuti. Nama protokolnya apa tadi? Apa? TLS dan SSL. dan TLS, betul. Oke. S, nama protokolnya SSL dan TLS. Ini biasanya digunakan untuk web. Nah, kalau untuk remote server itu menggunakannya lebih aman menggunakan SSH. Itu. Jadi dia lebih ke arah jalur transportasinya ya. Jalur transportasinya. Jadi bagaimana si Cipertex ini, jadi dia tidak lagi bagian daripada si kunci enkripsi, tidak. Dia tapi dari bagian daripada transportasi. Bagaimana si Cipertex ini bisa diantarkan dari satu pihak ke pihak lain dengan lebih aman. Walaupun lewat jalur umum kan istilahnya ya tetap aman juga, dalam arti kata orang walaupun dapat pesannya masih bingung ini pesan apaan kan gitu. Tapi akan lebih aman lagi kalau lewat jalur khusus. Jadi jalur transportasi khusus. Aduh, ini harusnya ada kalimat transportasinya nih. Jalur jadi jalur transportasi khusus ya, dengan protokol insya Allah saya beli stylus saja deh, susah banget pakai mouse. Dengan protokol, nggak kebaca lagi kayak tulisan dokter, dengan protokol SSL atau TLS ini untuk web. Nah, ini SSH untuk remote server. Remote server. Ya, oke. Nah, jadi itulah tentang protokol keamanan jaringan. Semoga oret-oretan ini bisa memberikan rekan-rekan bayangan apa sih perbedaannya Pak antara kunci enkripsi dengan si protokol ini Pak gitu. Bahasan kita minggu kelima. Nah, kalau protokol kriptografi ini lebih ke arah keamanan jaringannya, bagaimana si pesan yang sudah terenkripsi ini ditransportasi dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, oke. Nah, ini kita akan lebih agak dalam untuk SSL TLS-nya ini untuk keamanan web. Tadi kan udah dibilang kan
bahwa SSL dan TLS itu bentuk keamanan web, SSH untuk remote server, lebih kalah ke remote server gitu. Nah, kita akan agak bahas mendalam tentang SSL dan TLS. Oke, untuk ini berikutnya adalah siapa yang hadir? Udah yang hadir aja. Abdul Fahri hadir nggak? Saya cek. Nama apa Sahari, Kurniasi, Dede Herman, Abdul Fahri hadir. Abdul Fahri, silakan dibaca. SSL, TSL untuk keamanan web. SSL Secure Socket Layer dan TLS Transport Layer Security adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi web melalui jaringan. Meskipun SSL adalah pendahulu TLS, sebagian besar aplikasi web modern saat ini menggunakan TSL untuk mengamankan lalu lintas web. TLSL adalah versi yang diperbarui dan lebih aman daripada SSL. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang penggunaan TSL, SSL untuk keamanan web. 1. Enkripsi data. Salah satu fungsi utama TSL, SEL adalah untuk mengenkripsi data yang dikirim antara browser web, penggunaan, dan server web. Ini membuat data sulit diakses oleh pihak ketiga yang mencoba memata-matai lalu lintas komunikasi. 2. Autentikasi. TSL, SSL memungkinkan autentikasi server web kepada browser pengguna. Ini memastikan bahwa pengguna berkomunikasi dengan situs web yang sebenarnya dan bukan situs palsu atau berbahaya. 3. Verifikasi sertifikat. Ketika Anda mengakses situs web yang menggunakan TSL, SSL, browser Anda memeriksa sertifikat digital yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat terbuka. Ini memastikan bahwa situs web tersebut adalah yang mereka klaim dan lalu lintas data aman. 4. Konfigurasi SSL, TSL. Jika administrasi server web harus mengkonfirmasi TSL, SSL, dan dengan benar. Ini termasuk memilih versi TSL yang aman, menghasilkan kunci enkripsi yang kuat, dan mengelola sertifikat yang diperlukan untuk keamanan yang efektif. 5. Protokol HTTPS. Ketika situs web diaktifkan dengan SSL, TSL alamatnya akan dimulai dengan HTTPS, alih-alih HTTP. Ini menunjukkan bahwa koneksi antara browser dan server dilindungi oleh TSL dan SSL. 6. Cipher situs. TSL, SSL menggunakan sejumlah cipherusits yang berbeda dengan untuk mengenkripsi data. Administrasi harus mengkonfigurasi cipher situs yang aman dan sesuai dengan kebutuhan situs web. 7. Pembaruan dan pemilihan. TSL dan SSL terus berkembang dan versi yang lebih tua memiliki kelemahan keamanan. Lanjut, itu masih ada satu paragraf lagi. Oke, mungkin jaringan terputus kali ya. Itu masih ada satu paragraf lagi. Iya, oke, baik.
Saya bacakan aja. TLS. Nah, ini yang lucunya. Lidah kita mungkin sebagian lebih mudah bilang TSL. Jadi dari tadi TSL gitu kan. Sebenarnya adalah TLS. TLS atau SSL adalah elemen penting dalam keamanan web modern. Mereka membantu melindungi data pribadi pengguna, informasi keuangan, dan lainnya dari serangan dan ancaman cyber. Setiap situs web yang mengumpulkan data sensitif atau mengelola transaksi online harus mengaktifkan SSL atau TLS untuk memastikan bahwa lalu lintas web mereka aman dan terenkripsi. Yang terakhir itu nomor 5. Lihat deh. Kita kan sering pakai tapi sering nggak tahu. HTTPS. Kalau sudah ada S di depannya, ini kan beda tuh. Ini HTTPS, ini HTTP. Kalau sudah mengaktifkan SSL dan TLS, dia berubah jadi HTTPS. Ada huruf S di depannya. Berarti dia sudah secure. Berarti sudah ada pengaktifan protokol SSL TLS di situ. Ini menunjukkan bahwa koneksi antara browser dan server dilindungi oleh TLS garing SSL gitu. Sebenarnya TLS ya, karena udah paling banyak sekarang TLS. SSL udah mulai jarang dipakai lagi sih, masih ada tapi jarang. Dan TLS itu tahun 2021 versi terakhirnya adalah 1.3 dan dia terus berkembang. Jadi kan ada TLS versi 1.0, 1.2, ada 1.3 kan gitu, terus berkembang gitu. Jadi dan settingan juga udah beda kayak gini. Nah, itu yang menarik di sini adalah protokol ini digunakan untuk keamanan web dan terus berkembang ya. Dan yang sering dipakai adalah TLS. SSL udah mulai tidak lagi dipakai lah gitu, tapi TLS yang lebih sering. Baik, jadi kalau rekan-rekan nanti satu saat ketik gitu, oh iya ya HTTPS, oh ya ini sudah dilindungi oleh protokol keamanan jaringan SSL dan TLS atau TLS aja lah gitu yang paling mudahnya. Tapi kalimatnya sudah gabung sih antara dua ini, TLS garis miring SSL atau SSL garis miring TLS. Itu adalah bagaimana keamanan jaringan, protokol keamanan jaringan SSL dan TLS digunakan. Tadi sudah. Oke, sudah minggu kelima ini protokol kriptografi, khususnya ini lebih ke arah keamanan jaringan ya. Kayaknya saya harus ini lagi deh kalimatnya, protokol transportasi kriptografi. Nah, ya itu namanya lebih bagus lagi. Oke, coba saya ganti dulu ya. Minggu depan pertemuan kita terakhir sebelum UTS, kita bahas dulu kisi-kisinya seperti apa. Jadi penting juga untuk kita bertemu lagi minggu depan insya Allah. Kriptografi. Oke, bahan aja kriptografi minggu kelima. Ini judulnya adalah protokol transportasi kriptografi. Ini lebih bagus kayaknya. Oke, coba kita refresh dulu. Belum. Udah. Protokol transportasi kriptografi. Jadi lebih jelas. Ini bukan tentang kunci enkripsi, tapi lebih ke arah transportasi kriptografinya. Baik rekan-rekan, kita cukup lama ya, karena memang penghabisan minggu depan, minggu terakhir, insya Allah. Baik, saya ucapkan lagi banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih rekan-rekan.